for blood! Di episode 7 kali ini, Amanda akhirnya selamat berkat Logan. Dari kejauhan, dia memperhatikan Logan lewat layar. Dan dengan setelan barunya yang super keren itu, Amanda benar-benar yakin Logan bakal keluar sebagai pemenang. Bahkan para shinobi yang nonton dari markas sampai bengong, seolah Logan terlahir untuk kedua kalinya. Kekuatan dan kecepatannya meningkat gila-gilaan. Gerakan musuh bisa dia hindarin kayak cuma angin lewat. Your rage, your thirst for blood! Pertarungan berakhir dengan kemenangan mutlak. I couldn't do a damn thing. Let's pop off together. Di tempat Master Yumaji, mereka menerima sebuah hadiah misterius dari Logan. Bukan hadiah bahagia, tapi lebih mirip tanda peringatan. Pimpinan Auza sampai syok, apalagi mengingat ini pertama kalinya Logan pakai setelan itu, tapi udah sehebat begitu. Amanda cuma bergumam membayangkan para petinggi pasti lagi pada panik, sibuk nyari cara baru buat ngehabisin Logan. Yumaji nggak tinggal diam. Akhirnya dia melepas Zei untuk memburu Logan. Sekarang dia tidak lagi menahan Zei dengan alasan apapun. Yumaji tahu kemampuan Zei jauh di atas Logan, dan itu bikin situasinya makin tegang. Di sisi lain, Amanda sedang menceritakan bagaimana dia bisa dekat dengan istri Logan sampai terasa seperti keluarga sendiri. Dulu Amanda pernah terselamatkan dalam sebuah misi, dan karena kejadian itu, istri Logan memutuskan menjadikan Amanda rekan tetap. Di bawah bimbingan istri Logan, setiap misi berjalan mulus, sampai Amanda benar-benar kagum pada sosoknya istri Logan. Waktu itu ada 3 shinobi unggulan, Zei, Logan, dan istri Logan. Para tetua yakin salah satu mereka bakal mewarisi organisasi. Dan suatu hari, ketika istri Logan penasaran dengan wajah Amanda yang selalu tertutup, Amanda terseret ke masa lalunya. Saat kecil, wajahnya rusak parah karena kecelakaan. Lebih tragis lagi, orang tuanya nggak sanggup melihat kondisinya dan memilih meninggalkannya. Amanda tumbuh sendirian sampai akhirnya diadopsi organisasi shinobi. Gurunya sadar, wajah Amanda tak bisa diperbaiki, tapi justru melihat potensi besar, kemampuan untuk mengubah penampilan jadi apapun. Kata-kata gurunya saat itu jadi bahan bakarnya untuk belajar teknik penyamaran. Dan ketika istri Logan membuka topeng Amanda untuk pertama kalinya, Amanda akhirnya mulai belajar menerima wajahnya sendiri tanpa harus sembunyi. Istri Logan bukan cuma menghormatinya sebagai shinobi, tapi sebagai manusia. Mereka makin dekat saat istri Logan bercerita bahwa sejak kecil dia tumbuh bersama Zei dan Logan. 2 orang itu adalah harta paling berharganya. Amanda sempat mengingatkan soal bahaya kedekatan antar shinobi, karena kode etik melarang mereka punya perasaan. Tapi hidup tidak selalu tunduk pada aturan. Suatu malam, istri Logan mengajarkan teknik rahasia yang bisa bikin seseorang tampak seolah meninggal. Amanda baru sadar, teknik itu sengaja diwaruskan ke dirinya, mungkin karena suatu hari bakal sangat dibutuhkan. Untuk pertama kalinya, Amanda merasa punya keluarga yang sebenarnya. Tapi semua berubah ketika Master Yumaji mulai menyabotase organisasi. Ia berkuntu dengan pihak asing karena saat itu para tetua sudah tak lagi berdaya. Jadi Yumaji melanggar semua aturan shinobi. Dan di malam harinya, istri Logan memberitahu kalau dia hamil. Amanda syok. Dia dan istri Logan juga telah melanggar kode etik shinobi. Saat itu Logan pun teringat ketika istrinya hamil. Dia bingung kalau nanti punya anak. Karena hidupnya Logan hanya tahu cara hidup sebagai shinobi. Tapi istrinya menenangkan kalau Logan pasti bisa menjalaninya. Dan Yumaji semakin berulah ketika dia memutuskan untuk lepas dari hukum Jepang dan berada di bawah kekuatan paling besar. Siapa yang tak setuju akan diasingkan dan dilenyapkan. Ada yang tak setuju langsung No menyerang longer Yumaji. one of us. He has become consumed with greed. Saat itu mereka ingin membunuh Yumaji, tapi dihentikan gurunya karena mereka bukan tandingannya. Tapi mereka harus bekerja sama untuk mengalahkannya.
dan sekarang mereka sepakat untuk meninggalkan tempat itu. Saat keadaan kacau, istri Logan datang membawa alat pengubah wajah agar mereka bisa kabur dengan aman. Namun dalam perjalanan pulang, Amanda mencegatnya. Ternyata Amanda mendapat misi untuk memastikan apakah istri Logan sebagai kandidat pemimpin selanjutnya masih pantas atau tidak, apalagi karena dia sedang hamil dan melanggar kode etik. Pertarungan pun tak terelakkan. That figures. What my parents looked like. But whenever Amanda tahu istri Logan melindungi kandungannya, dan itu membuatnya kalah. Tapi sebenarnya Amanda hanya ingin kembali pada kehidupan shinobi yang dulu, sebelum Yumaji menghancurkan segalanya. Ia sempat ingin mengakhiri hidup sebagai shinobi, tapi istri Logan menahan dan menyelamatkannya. Di momen itu, istri Logan mengakui bahwa selama ini shinobi tidak mengenal keluarga maupun emosi. Namun sejak ia hamil, ia mengerti artinya ikatan dan makna hidup. Ia memohon Amanda untuk hidup sekali lagi, karena baginya Amanda juga keluarga. Akhirnya mereka berpisah. Amanda memilih tetap berada di dalam organisasi untuk memata-matai pergerakan Yumaji. Dan itulah alasan kenapa dia selalu bisa melindungi Logan. Keluarga bukan cuma soal ikatan darah, tapi siapa yang saling menguatkan. Semuanya terjadi berkat kebaikan dan kelembutan istri Logan. Di episode 8 ini, pimpinan Auza lagi tampil penuh percaya diri mempresentasikan teknologi barunya, reaktor bertenaga super, setara 1,5 PLTN. Bahan bakarnya kuborium, katanya bisa ngasilin panas nyaris tanpa batas lewat reaksi fusi. Ramah lingkungan, hemat biaya, dan di Auza City harganya jauh lebih murah banding energi lain. Kedengarannya sempurna seperti promo yang terlalu bagus buat dilewatkan. Tapi belum sempat tepuk tangan pecah, seorang investor langsung nyambar. Ternyata reaktor ini punya limbah yang bahaya banget buat perikanan dan lingkungan pesisir. Belum selesai ngomel, investor itu malah kaget waktu sadar semua anggota lain sudah tanda tangan. Bukan karena setuju, tapi karena amplop tebal dari arah yang misterius. Investor itu mau tak mau ikut tanda tangan, meski wajahnya udah kayak habis menelan lemon. Sementara itu, Yumaji diam-diam merencanakan hal lebih ngeri, memakai kekuatan asing untuk merebut semua infrastruktur energi dan mengendalikan negara lewat jalur listrik. Rencana supervillain yang terlalu tenang buat orang waras. Di sisi lain, Jason lagi panik setengah mati karena terseret masalah gara-gara nyangkut sama Morris. Morris mencoba menenangkan, bilang kalau Jason meretah sendirian mungkin ceritanya beda. Karena itu, Morris bakal ngejaga si bocah dengan segala cara. Jason cuma butuh satu hal, komputer. Di waktu yang bersamaan, Amanda dan Logan lagi usaha kabur dari kota Auza yang penjagaannya ketat banget. Saat sampai di pos pemeriksaan, Amanda langsung ngehack sistem keamanan Auza supaya offline dan mereka tancap gas keluar kota tanpa sisa. Di perjalanan, Logan menyinggung soal Yumaji. Amanda cuma menduga kalau dia pasti lagi nyusun rencana baru akibat ulah mereka. Karena itu Amanda memutuskan untuk pergi ke pabrik pembangkit listrik demi ngecar setelan Logan. Dari mata-mata yang dia dengar, Amanda tahu kalau besok bakal ada uji coba setelan baru dari pihak Auza. Saat malam tiba, Logan kembali terbayang wajah istrinya. Amanda melihatnya dari monitor, dan dalam hati dia berjanji akan ngejaga Logan, apapun yang terjadi. Meski kadang kayaknya Logan sendiri lupa jaga diri. Keesokan harinya, benar saja, Auza lagi menguji setelan rancangan baru yang katanya bisa ngalahin Logan. Ninjas can be very threatening. Sementara itu, Amanda mulai menjalankan misinya, mencuri daya portable. Namun muncul Big D yang menghadang bak raksasa kebanyakan gym. Amanda yang tak memakai setelan cuma bisa ngibrit dan ngeles dari pukulan seperti atlet parkur dadakan. Untung Logan datang membantu. Looks like a rat. So let's settle this fair. Want to know where the boss is? I will tell. Logan kemudian mengalihkan perhatian Big D, sementara Amanda lari ngambil daya. System. Tapi Big D mengirim kelabang mekanik buat ngejar dan ngehalangi Amanda.
Tepat saat semuanya kacau, Amanda terpental masuk ke sebuah lubang. Logan dengan refleks menangkapnya pada detik terakhir, tapi setelan energinya Logan langsung ngedrop. Big D melihat Logan sudah kehabisan daya dan memutuskan pergi, bilang pertarungan harus adil. Entah kesatria atau kebanyakan gengsi, yang jelas Logan selamat. Di mobil, Logan merawat luka Amanda. Dia penasaran kenapa Amanda begitu nekat melindunginya. Bukan karena pesan terakhir istrinya kan? Ternyata benar, itu semua murni keputusan Amanda. Sejak kematian istri Logan, dia bersumpah dalam hati akan bantu Logan sekuat tenaga. Namun obrolan itu tiba-tiba terhenti saat jam tangan Amanda mendeteksi gerakan di mobil lamanya. Ternyata, mobil itu dibawa Mike Morris dan Jason. Dengan komputer Amanda yang ada di dalam, Jason sudah meretas server Auza. Melihat itu, Morris teringat masa lalu saat Amanda yang dulu masih juniornya di FBI. Menurutnya, Amanda adalah orang baik, mustahil mengkhianatinya. Is as good as family. Huh? What the hell is your... Do you want to stay with... Sesampainya di penginapan, bukannya diserang musuh, Morris dan Jason malah disergap oleh Logan dan Wait for my Amanda sendiri. signal. Hey, I said wait! Morris langsung meledak marah karena Amanda menyembunyikan identitas shinobinya. Merasa dikhianati, ia pergi begitu saja. Sorry, I need some time. Saat merawat luka Morris yang kena jebakan petasan, Amanda meminta maaf. Dia tak bermaksud menyembunyikan semuanya. Morris akhirnya sadar bahwa Amanda hanya menjalankan perintah. Dia menunjukkan satu-satunya peninggalan anaknya yang sudah tiada. Kenangan itu seperti kutukan yang tak pernah hilang, sama seperti kebutuhan manusia untuk saling bergantung. Dan Morris ingat Amanda tahu bahwa ia boleh bergantung padanya. Pagi harinya, mereka melihat kemajuan teknologi Auza yang makin gila cepatnya. Mereka bahkan memperkerjakan para shinobi untuk mewujudkannya. Amanda memutuskan diam untuk sementara waktu karena rencana Yumaji berikutnya benar-benar ingin menghancurkan negeri ini. Di markas Auza, investor meminta agar kasus kerusakan pabrik akibat pertarungan Big D dan Logan ditutup rapat. Masyarakat tak boleh panik. Pemimpin Auza cuma bilang itu masalah kecil. Seakan reaktor yang jebol cuma kayak bak mandi bocor. Episode ini berakhir dengan kota yang makin gelap arah masa depannya, rahasia yang makin berat dipikul, dan ikatan antar tokoh yang makin rapuh namun juga makin kuat dalam waktu yang sama. Di episode 9 ini, Amanda sempat memuji teknologi masa kini milik Auza. Menurutnya, kalau semua masalah gelap di balik perusahaan itu disingkirkan, Auza sebenarnya punya potensi besar untuk menolong umat manusia. Sayangnya, kenyataan jauh lebih rumit daripada poster promosi. Karena Amanda gagal mengambil energi portable sebelumnya, sekarang giliran Logan turun tangan. Morris ikut bersiap menyelidiki Auza lebih dalam, meskipun sempat menggoda Amanda dengan rasa penasaran soal kedekatannya dengan Logan. Amanda langsung naik darah, tapi sebelum sempat membalas lebih jauh, kamera menunjukkan ada alat pelacak menempel di kolong mobil. Di sisi lain, pemimpin Auza sedang marah besar pada Master Yumaji. Big D tidak membunuh Logan waktu punya kesempatan, dan itu bikin investor ngamuk. Yumaji cuma menggumam bahwa membunuh lawan yang tak berdaya bukan pertarungan seorang shinobi sejati. Investor tidak peduli soal etika ninja, yang dia tahu pabrik pembangkit rusak, dan kini dia punya posisi untuk menekan pimpinan Auza. Pemimpin Auza akhirnya menatap Yumaji dan memperingatkannya, jangan sampai ada penghalang lagi. Sementara itu, Logan menerima penjelasan baru tentang setelannya. Ada satu jalur khusus bernama Izuna, semacam jantung dari seluruh sistem. Itu titik terlemah setelan Logan, dan dia harus ekstra hati-hati. Logan sudah mengerti, dan justru mengingatkan, Amanda, kalau semua ini berakhir, dia ingin Amanda menghilang dan hidup damai. Amanda malah bersikeras ikut Logan, dan Morris menimpali bahwa Logan bicara begitu karena sudah menganggap Amanda sebagai keluarga. Tak lama Jason muncul membawa makanan. What brought this on? Let me explain it to you. Amanda memandangi mereka, dan sempat bergumam kecil dalam hati. Apakah ini yang disebut keluarga? Di markas Auza, investor kembali menekan pimpinan perusahaan menuntut penjelasan soal kerusakan pabrik. Pimpinan Auza berdalih ada sabotase yang mengetahui jadwal uji operasional. Investor tidak percaya dan ingin datang langsung. Tapi pimpinan Auza menolak demi keamanan. Dia tak mau teknologinya disusupi mata-mata. Setelah itu, pimpinan Auza menyuruh asistennya menelpon Big D. Sayangnya asistennya sudah tahu Big D sedang sibuk merapikan rambut di salon favoritnya. Dan benar saja,
Big D menolak angkat telepon karena tidak mau diganggu saat momen sakral blow dry-nya. Pimpinan Auza makin panas dan begitu keluar dari ruangan, ia bertemu Zai. Ia menyindir Zai yang jarang keluar ruangan dan bilang kalau suatu hari dia bisa saja menyuruh Zai menghadapi Logan. Ucapan itu malah bikin Zai termenung panjang. Di pihak Logan, operasi peretasan server Auza terus berjalan. Dengan 2 spesialis komputer, Amanda dan Jason, pintu keamanan dunia maya itu terasa seperti kerupuk yang siap diremukan. Your skills are even better than they were yesterday. Your time. Past the firewall! Stay focused. This is where things get Tapi sebelum mereka berhasil menembus lapisan terakhir, Big D tiba-tiba muncul. Alat pelacak di mobil membuatnya mudah menemukan Logan. Pertempuran langsung pecah. Logan berhadapan langsung dengan Big D. Sementara Jason tetap fokus meretas server Auza. But good thing it's so quiet! Namun Big D tidak datang sendirian. Ia membawa satu tim lengkap untuk melumpuhkan Amanda yang menunggu di mobil. Dari layar monitor, pemimpin Auza menyaksikan semuanya dengan mata berbinar seperti menonton pertunjukan about a gladiator. minute, even less if they decide to use a rocket. Ah, hell! Amanda dan Morris terpaksa bertarung melawan pasukan Auza. Di tengah baku tembak, Morris terkena cubakan sniper. Tapi untung Romi anti pelurunya bekerja dengan sempurna. Dead yet? And besides, you're the one who said... Of course. Logan akhirnya berhasil melumpuhkan Big D, namun ternyata itu baru babak pertama. Pemimpin Auza diam-diam memasang peledak di setelan Big D, menjadikannya bom berjalan. Di detik-detik berbahaya itu, Big D yang ternyata masih punya kode kehormatan shinobi, menyelamatkan Logan dengan kelabang mekaniknya. Sementara itu, Morris berusaha melindungi Amanda, namun Amanda memilih untuk menyelamatkan Morris dulu. Meski itu artinya dirinya berada di posisi paling berbahaya. Ketika tubuh Amanda mulai melemah, wajahnya perlahan menampakkan identitas aslinya. Dia meminta maaf karena tak lagi bisa menjaga Logan. Kesedihan itu pecah seketika, menghantam semua orang yang berada di sana. Di momen terakhirnya, Amanda teringat masa-masa awal bekerja bersama Morris di FBI saat hidup masih terasa sederhana dan bermakna. Itulah kenangan yang paling dalam yang ia genggam sampai akhir. Yang paling menyakitkan dari semuanya adalah satu harapan kecil yang tak pernah sempat ia wujudkan. Amanda hanya ingin punya keluarga yang mengakui keberadaannya, sebab ia tidak ingin mati dalam kesendirian. But there was a guilt that came. I should have just told her how I felt. Even if... Episode 10 dibuka dengan kilas balik tentang Zai kecil. Saat itu ia terkurung, ketakutan, seperti benda tak berharga yang siap dibuang kapan saja. Namun, sekelompok shinobi datang dan menyelamatkannya. Dari kejauhan, Yumaji menyaksikan kejadian itu. Zai kecil yang penuh amarah langsung mencoba menyerangnya. Tapi Yumaji malah melihat potensi besar di diri bocah itu. Hari itu menjadi awal perekrutan Zai ke dalam organisasi yang nantinya mengubah hidupnya selamanya. Di masa kini, Logan dan Morris terpuruk setelah kehilangan Amanda. Hari-hari mereka terasa lengang, terlalu sunyi, dan semuanya seperti kehilangan warna. Morris meminta Logan untuk setidaknya membawa Amanda pulang dan memberinya tempat layak. Tapi Logan hanya bisa menggertakkan gigi. Seorang shinobi tidak punya rumah, tidak punya nisan. Kematian mereka hanyalah bagian dari bayangan tak terlihat. Logan pun mengambil keputusan. Yumaji harus diburu. Ia akar dari semua tragedi ini. Sebelum menghancurkan Auza, Logan harus menumbangkan Yumaji terlebih dahulu. Di dalam mobil, Jason menemukan sesuatu yang penting. Dengan wajah tegang, ia memanggil Logan dan Morris. Ia menemukan file terkunci, file super penting. Namun hanya bisa dibuka oleh orang yang memasang proteksi itu. Dan ternyata pemilik kunci itu adalah Amanda. Ia sengaja mengunci data tersebut agar hanya Morris saja yang bisa menerimanya langsung darinya. Masalahnya, Amanda kini sudah tiada. Saat Jason masih memandangi layar, muncul pemberitaan di semua media. Auza menggiring opini bahwa serangan di pabrik adalah ulah teroris. Wajah Logan, Morris, dan Jason terpampang jelas di berita, membuat keadaan makin kacau. Pemimpin Auza pun menekan investor,
meyakinkan bahwa itu hanya infiltrasi teroris. Investor tetap ragu sampai pemimpin Auza memperlihatkan foto-foto bukti. Namun, keraguannya tidak hilang begitu saja. Ketika investor membatalkan kesepakatan, pemimpin Auza semakin murka. Apalagi asistennya mengabarkan bahwa server mereka sedang diserang. Semua tidak berjalan sesuai skenarionya. Sementara itu, Yumaji mendapat informasi baru. Ia sudah memperoleh data pengembangan reaktor untuk setelan. Dengan itu, ia bisa membuat setelannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Di pihak Logan, situasinya makin rumit. Mereka tak bisa berbuat apa-apa, karena kini dicap sebagai penjahat. Membocorkan info ke media hanya akan menjadi bumerang. Morris punya ide lain. Namun saat dia keluar dari mobil, seekor gagak tiba-tiba masuk ke mobil. Burung itu membawa sesuatu di paruhnya. Logan langsung mengenali tanda itu. Sebuah tantangan dari Z. Cerita kemudian beralih ke masa lalu Z. Saat kecil, ia didoktrin Yumaji bahwa shinobi terkuat adalah mereka yang berhak menguasai dunia. Z tumbuh menjadi petarung hebat, tapi juga berbahaya. Saat latihan, ia sempat melukai temannya parah. Weaklings like this? Logan melerai dan mempertanyakan cara Zay bertarung. Zay menolak dianggap salah. Menurutnya, orang lemah tidak pantas berada di organisasi itu. Ketegangan mereka hampir memuncak sebelum istri Logan campur tangan. Pertarungan pun ditetapkan sebagai jalan keluar. Fine by me. Laga itu berakhir seri dan Logan mengakui bahwa Zay memang luar biasa. Malamnya, saat shinobi lain tidur, Zay masih berlatih sendirian. Istri Logan menghampirinya dan terlihatlah sisi lain dari Zay. Sisi hangat dan polos yang hanya muncul saat ia bersama seekor gagak hitam kecil. Meski dijuluki malaikat maut oleh para shinobi karena keganasannya, Zay ternyata hanya takut pada satu orang. Seseorang yang pasti harus ia hadapi suatu nanti. Akhirnya, hanya ada 3 shinobi yang lulus ujian akhir. Zay, Logan, dan istri Logan. Mereka diberi misi serius dan berbahaya. Saat menjalankan misi itu, bala bantuan musuh datang terlalu cepat. Sudah pasti ada pengkhianat yang membocorkan rencana mereka. Di tengah kekacauan, Zay memutuskan untuk menahan musuh supaya Logan dan istrinya bisa kabur. Those who are weak to die. Just how it goes. Snap out of it! Tapi Logan tidak tega meninggalkannya. Mereka bertarung bersama-sama, bahu-membahu, seperti saudara. Setelah musuh ditumbangkan, barulah kebenaran terungkap. Semua itu rekayasa Yumaji. Ia sengaja menguji ketangguhan mereka bertiga. Menurutnya, hanya yang terkuat yang pantas bertahan. Zay marah karena telah dibantu. Baginya, misi adalah prioritas utama. Logan mengingatkan bahwa justru karena mereka saling menjaga, misi itu bisa berhasil. Karena seorang shinobi tidak seharusnya berjalan sendirian. Saat istirahat, Zay menceritakan kisah kelamnya. Ia dibuang oleh orang tuanya ke gunung untuk membusuk. Ia seharusnya mati di sana, namun seekor gagak kecil terus membawakan makanan dan menyelamatkannya. Sejak itu, Zay hidup menolak bantuan siapapun. Tapi bersama Logan dan istrinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Rumah. Mereka seperti keluarga. Tapi sebelum Logan akan keluar dari organisasi, Logan dan istrinya kemudian bercerita bahwa istrinya hamil. Mereka ingin meninggalkan organisasi. Karena itu melanggar kode shinobi. Padahal mereka sudah bersumpah untuk selalu berjalan bersama dan saling menggantungkan hidup. Jika ingin pergi, mereka harus membunuh Zay. Jika tidak, maka Zay yang akan menyerang mereka. Logan meminta maaf kepada Zay, mengatakan ia tidak sanggup melakukan itu. Akhirnya, Logan dan istrinya memilih untuk pergi daripada bertarung. Keputusan itu meninggalkan luka menganga di hati Zay. Kini, di masa sekarang, Logan kembali ke tempat yang dulu menjadi markas shinobi. Disitulah Zay sudah menunggunya. Tidak ada lagi kata mundur. Pertemuan ini adalah garis takdir yang akhirnya mereka kejar sejak lama. Dari sini Logan tahu ia harus terus melangkah ke depan, apapun yang menunggunya.